Izin Pak Sekda, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Barat dan juga Bapak Sekda dan staf-stafnya yang tempat hadir pada pagi menjelang siang ini. Maka kita akan membahas perubahan murni di tahun 2023 ini. Mengingat pada saat ini masih dari 17 anggota Dewan, kehadirannya hanya 5, belum memenuhi quorum Pak Sekda, mohon maaf ini. Maka waktu kita skor dulu 10 menit lah untuk ngobrol. Izin pimpinan, gimana? Sesuai data tertib kita, yang pertama memang kita harus terpenuhi quorum, yang kedua ya, skornya 30 menit pertama, baru dilanjutkan 30 menit kedua, baru nanti dijadwal ulang kalaupun memang kehadiran kita tidak cukup. Terima kasih. Oh ya, terima kasih masukannya Pak Fraksi Golkar. Maka dengan apa yang disampaikan Saudara Ketua Fraksi Partai Golkar tadi, kita skor 30 menit Pak Sekda. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Susi bisa menjelaskan, termasuk juga nanti dari BKD, dari PAI kami, bahwa yang bersangkutan itu seyogyanya tidak menyalahi ketentuan sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Dia sudah mengikuti aturan-aturan main yang diberlakukan dalam rangka urusan kenaikan pangkat. Nah, memang di situ ada polemik berkaitan dengan STR, bahwa karena dia tidak melalui STR. Nah, ternyata sesuai dengan ketentuan baik dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, bahwa hal itu malah tidak dibutuhkan STR itu. Nah, namun dari nota dinas yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, kami selaku pembina di sini juga ingin mengetahui secara jelas. Oleh sebab itu surat nota dinas yang disampaikan, keterangan staf yang disampaikan Dinas Kesehatan ini telah kami turunkan 2 hari yang lalu ke BKD dalam rangka untuk mengetahui kebenaran dari yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tersebut. Aturan mainnya memang seperti itu atau ada berbeda dengan aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini mungkin dari Kementerian Dalam Negeri dan dari BKN gitu ya. Jadi supaya ini klop, jadi kami minta telahan staf dari BKD agar sesuai dengan sebelum kita ekspos ke media, ini supaya sesuai, artinya tidak menyalahi ketentuan. Memang ternyata ini memang diminta dari media itu perkembangannya. Pak Ismo bertanya perkembangan. Saya bilang boleh bersabar enggak? Saya bilang biar kami mengkajinya sebentar dulu. Saya bilang. Dan ini kalau secara administrasi dari Dinas Kesehatan ini tidak ada masalah. Artinya dia sudah kenaikan pangkat itu sesuai dengan aturan main yang berlaku. Nah, namun oleh sebab itu kami minta kajian dari BKD. Nah, mungkin lebih jelasnya secara teknis bisa Ibu Susi sampaikan. Silakan Bu Susi. Silakan Ibu. Mohon izin Pak Sekda, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini dan kami sudah melaporkan kepada Bapak Bupati melalui Bapak Sekda. Mohon izin, hal-hal yang kami sampaikan ini berdasarkan dari kronologis yang bersangkutan dari mulai menjadi CPNS sampai dengan 2023. Nah, ada hal-hal yang mungkin agak berbeda. Yang bersangkutan ini diangkat menjadi CPNS tahun 2008 pada saat itu dengan formasi sarjana keperawatan. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun kedua diangkat menjadi PNS dengan sarjana keperawatan.
Di situ dimulai bahwa yang bersangkutan menjadi memperoleh jabatan fungsional sebagai perawat. Kemudian yang dipermasalahkan pada saat itu adalah kenaikan pangkat dari 3D menjadi 4A yang di sana tidak yang bersangkutan tidak memiliki STR. STR ini adalah surat tanda registrasi di saat itu adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi ini yang akan menjadi dasar kalau kita dalam berkendara, ini adalah SIM-nya. Nah, pada saat pengangkatan di sana memang tidak ada mohon maaf pada pengusulan. Jadi usulan ini memang tidak menyertakan STR. Jadi di dalam syarat pengusulan yang diusulkan adalah DUPAK, daftar usulan kenaikan pangkat. Jadi kegiatan yang disampaikan. Kemudian setelah DUPAK dikirimkan, jadi yang bersangkutan ini mendapatkan kenaikan pangkat dari 3D menjadi 4A, di mana masa kegiatannya, masa DUPAK-nya tadi penilaiannya adalah dari 2018 sampai dengan 2020. Jadi sudah 3 tahun. Bersamaan dengan itu, yang bersangkutan kemarin sebagai formasi BKPSDM dan juga Dinas Kesehatan, khusus kepada Pak Sekda selaku pembina BUN, perintahin dong Apip. Saya rasa tidak terlalu lama ini kerjaannya. Seminggu bisa clear kok. Apip kerja, pengawas internal pemerintahan ini, ASN ini, kalau benar segera ekspos, sampaikan bahwa ini sudah melalui mekanisme sehingga tidak menimbulkan gejolak lagi di kita di Kabupaten Lampung Barat, apalagi ini menjadi sorotan provinsi. Kalau dia salah, ya silahkan kawan-kawan yang lebih tahu. Kalau salah, tapi kalau benar, saya merasa ini kalaupun memang Dinas Kesehatan ini sudah meyakini ini benar, segera ekspos dong, agar berhenti persoalan ini. Karena kami semakin hari belum, sebenarnya ini memang tugas ya, kewajiban. Kita dikejar oleh deadline mulai dari LPJ, LKPJ, KUA PPAS, KUA PPAS perubahan, tapi ada hal-hal yang mengganjal dan ini beriringan ada dalam program kita. Jadi Pak Sekda, saya secara pribadi selaku anggota DPRD Lampung Barat memohon perintahkan Apip untuk memeriksa. Nanti karena ini memang jadi tugas Apip. Kalaupun ini ternyata benar, sebagaimana penyampaian dari kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, segera ekspos bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur. Sebaliknya pun kalau pemeriksaan Apip ini memang ada hal yang tidak sinkron antara Undang-Undang Kesehatan kemudian dengan peraturan menteri yang keluar di tahun 2019 sebelum kita pandemi, artinya sampaikan juga bahwa ini ada hal-hal yang kurang pas. Artinya kami lembaga DPRD, saya pribadi khususnya, tidak dalam rangka untuk membenarkan Bu Susi, tidak dalam rangka untuk menyalahkan juga, hanya saja karena ini jadi polemik, kita banyak urusan. Belum kekurangan dokter gigi, perawat gigi, kekurangan ini pelayanan kesehatan, lain-lain, kok kita disibukkan hal-hal seperti ini. Jadi sesuai mekanisme saja, Pak Sekda, periksa Apip. Enggak lama kok kalau periksa, buka dari SK penerimaan. Kalau memang Apip menyatakan ini benar, saya bersyukur. Nanti kalau memang perlu berdiri-berdiri, kami DPRD Lampung Barat Komisi 3, kami berdiri-berdiri ikut eksposnya. Kalaupun ini benar. Begitupun sebaliknya, ketika memang seandainya ini kurang pas, karena ini menurut kami di DPRD ini baru dugaan, karena pembenarannya ada melalui beberapa mekanisme. Salah satunya kalau internal aparatur sipil negara melalui pemeriksaan dari inspektorat melalui Apipnya. Itu saja Pak Sekda, terima kasih. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Bu Susi yang telah menyampaikan, memaparkan. Silakan. Boleh nyambung Halis Pak? juga. Ya, boleh. Ini sedikit untuk menambah pengetahuan saja pimpinan. Saya ingin nanya dengan Bu Susi mungkin.
ini yang harus pakai, walaupun dia perawat, bidan, atau dia apa tadi, nurse ya. Ini saya agak sulit saya nyebutin itu Pak, Bu Susi. Ya, nurse. Agak sulit gitu. Ini yang mana yang wajib? Kita bicara dasarnya dulu. Yang wajib pakai STR ini, surat tanda registrasi ini, yang mana yang wajib? Apakah yang di dinas kesehatan atau yang di puskes? Ini dulu. Kalau seumpama dia tidak punya STR ini, boleh tidak dia praktek di puskes? Itu dulu. Untuk perawat, ini khusus perawat Pak ya, khusus perawat yang tidak memiliki STR itu adalah yang bekerja tidak di fungsionalnya. Jadi ketika perawat bekerja di fungsional seperti pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit maupun swasta, ini tetap memiliki STR, surat tanda registrasi. Mungkin boleh nambah sedikit Pak penjelasan. Perawat ini agak rumit Pak, mohon maaf, perawat ini agak rumit dari sisi pendidikannya. Perawat kita ini ada yang SPK, ada yang D3, ada yang D4, ada yang sarjana, yang sarjana keperawatan tadi, yang kelima adalah yang nurse tadi. Nurse ini adalah profesi. Yang diakui sebagai perawat itu ada 2, yaitu sebagai perawat terampil itu di pendidikan D3 dan perawat profesi yang pendidikan di nurse. Tapi ini berjalan dengan seiring berjalannya waktu Pak. Kalau dulu SPK semuanya boleh praktek. Di tahun 2020 semua perawat yang tidak berpendidikan minimal D3 tidak boleh praktek. Kemudian Kementerian Kesehatan mengambil solusi, ada RPL. Jadi yang SPK disekolahkan oleh Kementerian Kesehatan ke jenjang D3 yang dititipkan di Poltekkes. Dan alhamdulillah di Lampung Barat sudah berjalan. Tetapi ini diberikan kebebasan yang SPK boleh mengambil pendidikan mandiri atau yang kita berikan dengan izin belajar. Kalau sekarang istilahnya menjadi surat izin tugas belajar. Kalau dulu hanya izin belajar saja. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya profesi nurse ini, sekarang di tahun 2000 akan berlaku di tahun 2022 ya, sudah berlaku di 2022. Ini yang kaitannya dengan uji kompetensi. Uji kompetensi itu juga bagian yang dipersoalkan. Jadi untuk saat ini yang berprofesi nurse sebelum dia diwisuda menjadi nurse wajib mengikuti uji kompetensi yang disebutnya sekarang adalah exit exam. Jadi sebelum lulus dilepas ke profesinya, sebagai profesinya ini sudah lulus dulu. Nah, yang lulus sebelumnya belum mengikuti uji kompetensi, ini diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sampai dengan tadi 31 Desember 2023. Jadi sampai dengan saat ini walaupun di Lampung Barat masih punya jenjang pendidikan, semuanya ini masih ada, tetapi yang SPK sudah ada beberapa yang masih ada tidak berkeinginan melanjutkan pendidikan D3-nya, inilah yang tadi ditempatkan sebagai tenaga struktural atau pelaksana yang ada di strukturalnya. Demikian. Ya, nanti panjang betul nanti ininya. Saya ini
ingin menanyakan bahwa yang wajib itu yang Terima kasih Pak Sekda. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat dan anggota dewan yang saya hormati, menindaklanjuti atau menyampaikan apa yang dimaksud oleh Pak Sekda dan Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan, bahwa memang betul adanya 2 hari yang lalu Pak Sekda menurunkan posisi ke kami di BKSDM, dan kebetulan sebelum ke Dewan ini Pak Ismun yang kami hormati, kami menindaklanjuti karena apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi supaya clear untuk apa yang dimaksud oleh Pak Ismun yang terhormat tadi, kami menindaklanjuti ke BKN karena muara yang tertinggi nanti di BKN, dalam arti apa yang menjadi kesimpulan dan nota dinas hasil dari Dinas Kesehatan yang ditujukan kepada pimpinan melalui Pak Sekda, kami di dalam hari ini juga berkirim surat yang berkoordinasi dengan BKN untuk meminta telah apa yang dimaksud dengan kejadian yang beberapa minggu yang lalu, sehingga nanti hasilnya yang kami sampaikan dengan BKN pusat nanti akan membawa hasil yang sangat-sangat signifikan dan positif. Terlepas apakah kata Pak Ismun yang kami hormati bahwa benar dan salahnya nanti insya Allah dari BKN juga dengan hasil dari nota dinasnya Dinas Kesehatan akan memberi jawaban yang pasti dengan kita. Itu yang pertama. Dan Pak Hikami, Pak Sekda, saya takut lupa nanti kalau udah kepanjangan Pak Hikami menjelaskan, kami minta ditembuskan dong surat yang ke BKN. Iya, nanti artinya ketika memang surat itu akan dikirim, kami lembaga DPRD minta ditembuskan surat itu. Terima kasih. Ya, siap. Mungkin itu saja Pak Sekda sementara yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin. Masalah ini juga. Masih masalah iya. Silakan. Makasih pimpinan. Jadi saya sedikit menambahkan terkait dengan polemik yang terjadi dugaan kenaikan pangkat yang terlalu cepat. Kalau bahasa sesama perawat bahwa dia ini belum cukup umur, tetapi dia sudah naik pangkatnya. Nah, kalau kami seperti apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ismun tadi, ingin menunggu progresnya dari Dinas Kesehatan. Sebagaimana statement terakhir dari Pak Bupati bahwa ini harus segera tuntas agar tidak menjadi sebuah kegaduhan. Bahwa kalau memang dia terbukti memalsukan ataupun ada aturan lain yang memang dia... Nah kemudian apa yang disampaikan Pak Heri, saran kami kita buat aturan Pak Heri untuk menampung itu. Polemik yang terjadi di kenaikan pangkat di Dinas Kesehatan, khususnya para perawat, para medis ini memang banyak kendalanya, banyak yang awan-awan abu-abu yang kata Pak Nopi tadi, abu-abu. Nah untuk menghindari abu-abu ini nanti kita akan buat aturannya Pak. Sehingga apa sih kelayakan orang mau naik pangkat itu seperti apa, persyaratannya seperti apa. Ya Bu Susia, nanti kita buat aturan mainnya dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang sudah ada, termasuk nanti berkoordinasi dengan BKD. Tolong nanti Pak Ismet selaku Pak Asisten 3 yang membidangi itu untuk mempersiapkan itu supaya ini bisa clear, bisa jadi tidak ada bentrok-bentrokan lagi antar aparatur khususnya para perawat yang ada di bawah. Mungkin itu jawaban kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan Pak Sekda tadi, saya rasa cukup keterkaitan yang diusulkan oleh teman-teman, pendapat teman-teman ini cukup ya. Kita lanjut ke izin pimpinan. Yang barusan sudah clear ya? Ya. Ya, sebelum kita masuk ke KUA dan PPAS, mumpung kita buka dengan persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, saya ingin mengungkapkan satu persoalan lagi ini pimpinan, agar segera mendapatkan respon. Karena kalau tidak di forum seperti ini, terkadang kita butuh proses waktu yang agak lama. Jadi momen-momen seperti ini, saya pikir
sepakat dengan apa yang disampaikan sama Pak Ismun untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kita perlu disikapi, baik itu oleh eksekutif maupun kita di DPRD. Terkait dengan ada keluhan para ASN yang saya sempat sentil kemarin di forum, bahwa ada iuran 60.000 untuk menjadi orang tua asuh penanganan stunting. Jadi ini kenapa saya sampaikan? Saya ingin mempertanyakan kebijakan dasar hukum daripada meminta iuran 60.000 per ASN itu. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Banang yang saya hormati dan rekan-rekan TAPD dan para OPD yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Jadi sebagaimana jadwal kita, agenda kita pada hari ini yaitu berkaitan pembahasan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Lampung Barat, di mana secara global kami informasikan, nanti secara teknis bisa dipertanyakan juga nanti disampaikan oleh Pak Okmal, bahwa kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian juga mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 23. Nah, dengan berpedoman pada itu maka perubahan KUA dilakukan karena pertama yaitu ada 3 hal yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama itu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang sangat murni, di mana di sini ada pergerakan atau pergeseran berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana PDRB kita meningkat, kemudian juga angka kemiskinan kita menurun, dan yang terakhir juga angka rata-rata lama sekolah kita lebih membaik. Oleh sebab itu maka kita melakukan perubahan berkenaan dengan asumsi KUA ini. Yang kedua yaitu keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi dan antar unit organisasi, termasuk juga antar program dan antar kegiatan, di mana di sini antara lain berkenaan dengan masalah kode rekening. Yang ketiga yaitu keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan. Nah, ini sesuai dengan ketentuan juga mengacu kepada hasil pemeriksaan BPK bahwa silpa kita sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dapat berupa juga terjadi dari penataan terhadap proyeksi pendapatan daerah, juga terhadap penataan terhadap proyeksi alokasi belanja daerah, serta penataan terhadap pembiayaan daerah dari struktur APBD itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka kita akan mencoba untuk melakukan perubahan KUA termasuk juga di dalamnya PPAS. Nah, begitu juga hal ini juga disebabkan oleh adanya perubahan berkenaan dengan tambahannya, karena sudah disilakan tambahannya ini real nggak sih? Apa kita susun-susun aja proyeksi 12M tapi duitnya cuma ada 4M? Jadi ngapain kita capek-capek? Kita ini kan diburu waktu. Seharusnya KUA PPAS ini kan paling tidak 3 hari, cuman ikhlas 1 hari. Walaupun sambil asam lambung naik segala macam, naik kita ikhlas. Nah, jadi sekarang saya mohon izin, ini benar ada duit 12M? Real dalam perubahan 12M dalam PPAS. Sumber dananya dari mana? Ayo. Nah, saya mau catat biar nanti kita elah di PPAS-nya. Agar kuasa berdana ini yang jawabannya yang lebih kencang. Ya. Oh, terima kasih Pak. Ini kita bicara dengan PPAS Pak, Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara. Ya. Nanti real angka real nanti tidak akan jauh berbeda Pak. Kami dalam laporan Pak Sekda. Namanya estimasi Pak. Ya. Estimasi sesuai dengan pendapatan yang kita terima sebelumnya. Jadi rencana
Ini pendapat yang besar ini Pak, kalau layanan PAD yang sah ini adalah blood Pak, bloodnya rumah sakit. Ya Pak, berarti belanjanya di rumah sakit nanti Pak. Berapa miliar? 3,9. 3,9. Belum, masih kecil. Terus lanjut. Yang besar adalah pendapatan transfer antar daerah, itu dana provinsi. Kita di Murni kita anggarkan 62. Gitu Pak. Sedangkan di provinsi kita targetkan 70 Pak. Sekarang yang untuk di dalam perubahan ini berapa? Ini nambah 7,8 Pak. Nambah 7,8. Ini udah 10. 9. 7 tambah 7,8 ditambah 3,9 Pak. Ya. Tambah 180 itu 12,1 Pak. Hanya dari dua sumber ini. Ya. Hanya. Dan ada pendapatan transfer pemerintah pusat nambah 180 sesuai dengan PMK. TF 180 juta. Nah, jadi saya tadi dibisikin Pak Heri, Pak Ismun ngomong-ngomong asam lambung kata dia, tapi lanjut-lanjut aja ngebahas. Ya kalaupun memang ini, saya juga setuju. Yang terhormat Pak Heri Gunawan, kata dia amanat Pak Nopi, kalau kita lanjutkan nanti, yang penting garis besar kita sudah paham, ada duit 12 miliar, mudah-mudahan tidak ada yang salah transfer, kita makan, sholat, istirahat. Jadi urutannya gitu, makan dulu biar nggak ini. Ya, jadi saya juga setuju Pak Heri dan pimpinan serta rekan-rekan anggota Banang yang terhormat. Terima kasih. Ya. Berarti setuju ini ya? Setuju. Ya, Pak Heri setuju ya, skor. Oh ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Acara pembahasan hari ini cukup semangat, apalagi lihat Pak Indra ini udah buku-buku terus. Jadi ya. Lambung udah di perut katanya. Acara pada hari ini kita skor dimulai lagi nanti pukul 2 siang. Ya. Biar ini agak tepat aja Pak Haji nanti. Mudah-mudahan disiplin lah yang ada di sini nih. Biasanya nggak molor-molor. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ya amal baik Bapak Ibu ini di sini nih walaupun capek tapi bermanfaat untuk masyarakat Lampung Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sudah mempersilahkan kembali, skor kita sudah dicabut. Jadi kembali pembahasan kita mengenai kebijakan umum APBD perubahan di tahun 2023 ini. Sebagaimana telah kami pertanyakan tadi, Ketua Tim Anggaran beserta jajarannya, yang pertama memang kami ulang lagi bahwa di dalam plafon anggaran, prioritas plafon anggaran sementara ini kita ada ruang sekitar 12 miliar lebih. Ini kaitan dengan kebijakan umumnya ya, akan kita sepakati, baru kita lompat ke PPAS-nya. Di antara yang disajikan di dalam draft PPAS ini terdiri dari pendapatan kita bersumber dari BLUD sebesar 3,9 miliar lebih, kemudian dana transfer dan juga pendapatan asli daerah kita ini sekitar 7,8 plus TF ini 180. Nah, jadi terkait ini saya kembali ingin menanyakan, apakah hanya ini ataukah ada sumber lain yang belum dihitung? Karena penghitungan ini biasanya yang kami pahami kita akan hitung sampai di triwulan kedua, tidak ketika pembahasan gua PPAS ini dilaksanakan di Agustus, bahwa penghitungannya di bulan Agustus. Artinya kembali kami ingin menanyakan, apakah ini penghitungan tengah semester, tengah tahun, tahun anggaran, atau memang sudah kita hitung satu semester, atau sudah kita hitung per 31 Juli tahun 2023. Mohon jawabannya. Silakan Pak